Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar nama negara Jepang? Pasti kebanyakan dari kalian memikirkan keindahan alamnya, atau mungkin kebudayaannya, bahkan makanannya yang enak-enak. Atau kalian malah memikirkan film-film drama Jepang yang legendaris itu. Saya tebak pasti kebanyakan dari kalian memikirkan pilihan terakhir. Oke, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai hal itu, alangkah baiknya jika kita mundur jauh ke belakang untuk melihat sejarah terbentuknya negara Jepang. Mulai dari zaman prasejarah sampai zaman modern sekarang. Ya, meskipun sekarang Jepang lebih banyak dihuni wibu-wibu dan banyak pencinta anime di sana. Ya, tapi saya juga suka itu. Ya, oke. Jepang dikenal sebagai negara maju, punya sejarah yang teramat panjang. Saking panjangnya, jika kita ukur bisa sampai mengelilingi bumi loh. Jepang dikenal sebagai negara yang amat modern untuk saat ini. Jepang sudah melewati berbagai era. Ini dimulai pada periode Jomon, yakni zaman prasejarah Jepang, yang diawali dari sekitar 14.000 sebelum Masehi sampai sekitar 300 sebelum Masehi. Saya yakin kalian pasti belum lahir saat itu. Berikut ada beberapa periode penting dalam sejarah Jepang. Yang pertama, asal-usul kuno. Cerita dimulai pada periode Jomon, yaitu sekitar 14.000 sampai 300 sebelum Masehi. Selama era ini, komunitas pemburu pengumpul muncul. Mereka membudidayakan budaya tembikar yang berbeda, yang mendefinisikan peradaban Jomon. Nah, selama berabad-abad, praktik pertanian menyebar dari daratan Asia menuju periode Yayoi, yaitu sekitar 300 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Yayoi memperkenalkan budidaya padi basah, teknologi perunggu, dan masuknya imigran, termasuk nenek moyang klan Yamato, yang akhirnya menjadi penguasa di sana. Kedua, periode Yamato. Seiring berjalannya waktu, klan Yamato menjadi terkenal, membangun promosi dominan di wilayah tersebut. Pada abad kelima, Kaisar Jimmun yang legendaris naik tahta, menandai dimulainya periode Yamato. Meskipun bukti sejarah langka, kisah Kaisar Jimmu dihargai sebagai kaisar pertama Jepang. Yang ketiga, periode Nara dan Heian. Kita maju lebih cepat ke abad ke-8, ketika ibu kota dipindahkan ke Nara dan kemudian Kyoto pada periode Heian, yaitu sekitar tahun 795 sampai 1185 Masehi. Era ini menyaksikan perkembangannya budaya, seni, dan sastra Jepang. Dengan Tale of Genji yang terkenal ditulis oleh Lady Murasaki. Lady Murasaki, nah itu namanya. Namun kekuasaan politik dibagi di antara keluarga bangsawan menyebabkan keresahan dan Inefisiensi. susah bener nyebutnya ya, dan infisiensi. Yang keempat, periode Kamakura dan Muromachi. Abad ke-12 menandai perubahan yang signifikan dalam dinamika kekuasaan. Seiring dengan semakin menonjolnya kelas samurai, periode Kamakura tahun 1185 sampai 1333 Masehi menyaksikan kebangkitan Keshogunan Kamakura yang dipimpin oleh Minamoto no Yoritomo. Minamoto no Yoritomo. Nah, itu namanya. Pengadilan kekaisaran tetap di Kyoto, sementara keshogunan mengatur urusan militer dan politik. Selanjutnya, periode Muromachi tahun 1333 sampai 1573 Masehi menyaksikan kebangkitan keshogunan Ashikaga, melanjutkan pengaruh samurai di sana.
Yang kelima, periode negara-negara berperang. Nah, abad ke-15 membawa gejolak ketika para daimyo, penguasa feodal, bersaing untuk mendapatkan supremasi dalam apa yang dikenal sebagai periode negara-negara berperang. Era konflik ini akhirnya muncul Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu yang menyatukan tanah di bawah pemerintahan terpusat. Yang keenam, zaman Edo. Masuk ke zaman Edo, yaitu sekitar tahun 1603 sampai 1868 Masehi, diperakasai oleh pendirian Keshogunan Tokugawa Ieyasu di Edo. Sekarang namanya Tokyo. Keshogunan memerintah dengan cengkeraman kekuasaan yang kuat. Mereka mengisolasi Jepang dari dunia luar, lalu kebijakan Sakoku. Kedamaian dan stabilitas membuka jalan bagi pertumbuhan budaya dan ekonomi yang luar biasa. Dilambangkan dengan berkembangnya teater kabuki, percetakan balok kayu, dan kebangkitan kelas pedagang yang bersemangat. Nah, yang ketujuh, restorasi Meiji. Abad ke-19 membawa angin perubahan saat Jepang mulai berinteraksi dengan dunia luar sekali lagi. Pada tahun 1868 Masehi, restorasi Meiji menandai berakhirnya Keshogunan Tokugawa dan pemulihan kekuasaan kekaisaran. Kaisar Meiji memimpin kampanye modernisasi, mengadopsi institusi, industri, dan teknologi militer barat, mendorong Jepang ke Liga Negara Modern. Yang ke-8, negara Jepang modern. Pada abad ke-20, Jepang muncul sebagai kekuatan yang tangguh, bersaing dengan negara-negara besar barat di panggung dunia. Di era ini, kita melihat keterlibatan Jepang dalam peristiwa global yang signifikan, seperti Perang Dunia Kedua. Terlepas dari kehancuran perang, rakyat Jepang menunjukkan ketangguhan dan tekad mereka membangun kembali negara mereka menjadi masyarakat yang makmur dan maju. Sehingga kita sekarang bisa menyaksikan Jepang yang indah itu, termasuk drama-drama filmnya yang fenomenal. Nah, demikian sejarah singkat Jepang kali ini. Jika kalian suka, bisa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.